Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Arianto Sadikun dengan NRP 18401010. Di video kali ini saya menjelaskan tentang manajemen strategik sesi 11. Yang pertama-tama untuk bentuk struktur organisasi, struktur sederhana bagian kedua. Keunggulan, pengambilan keputusan sentralisasi. 2. Spesifikasi tugas kecil. 3. Hanya terdapat sedikit kebijakan dan aturan. Yang keempat, evaluasi dan sistem reward bersifat informal. 5. Seringkali bisa meningkatkan kreativitas dan individualisme. Kelemahannya, seringkali karyawan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri karena sedikitnya aturan. Yang kedua, sistem informal dapat menimbulkan ketidakpastian karyawan akan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, struktur organisasi datar sehingga kekurangannya kesempatan karyawan untuk bisa meningkatkan karirnya. Selanjutnya, bentuk struktur organisasi, struktur fungsional 1. Ditemukan dalam organisasi di mana produk dan jasa yang berhubungan mempunyai volume produksi yang tinggi dan berintegrasi vertikal. Yang keduanya, perusahaan cenderung untuk memperluas keseluruhan jangkauan operasi mereka dengan cara melakukan penetralisian pada pasar yang ada, memperkenalkan produk yang sama ke pasar yang baru, atau meningkatkan integrasi vertikal. Selanjutnya, bentuk struktur organisasi, struktur fungsional kedua. Dari sini keunggulannya, penyatuan spesialis meningkatkan koordinasi atau pengawasan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang tersentralisasi meningkatkan perspektif antar fungsi dalam organisasi. Yang ketiga, penggunaan bakat manajerial dan teknikal yang efisien. Yang keempat, jenjang karir dan pengembangan profesional pada bidang spesialisasi menjadi dipermudah. Yang kedua, kelemahannya, perbedaan orientasi bidang fungsional menghambat komunikasi dan koordinasi. Yang keduanya, kecenderungan para spesialis, pengembangan perspektif jangka pendek dan orientasi fungsional yang sempit. Yang ketiga, konflik antar bidang fungsional bisa membebani pengambilan keputusan manajemen puncak. Sulit untuk menetapkan standar kinerja yang beragam. Ini berikut struktur fungsional dari CEO atau presiden. Lanjut ke manajemen produksi, sejajar dengan manajemen teknik, manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen personalia, manajemen akuntansi. Berikutnya, bentuk struktur organisasi, struktur divisional. Pertama, struktur atau divisi atau struktur multidivisi terorganisir di sekitar produk, proyek, dan pasar. Kedua, menekankan pada kesatuan unit otonom relatif yang diatur oleh kantor korporat pusat. Yang ketiga, divisi operasi secara relatif berdiri sendiri dan terdiri dari produk dan jasa yang berbeda dari divisi yang lain. Yang keempat, dua variasi bentuk struktur organisasi divisional. Yang pertama, unit bisnis strategik yang disingkat biasanya UBS, dan struktur perusahaan induk holding company. Selanjutnya, bentuk struktur organisasi, struktur divisional yang kedua. Di sini ada keunggulannya, yaitu yang pertama, peningkatan pengendalian strategik dan operasional memudahkan CEO untuk menyelesaikan isu-isu strategik. Yang kedua, respon yang cepat terhadap perubahan. Yang ketiga, meningkatkan fokus pada produk dan pasar. Yang keempat, meminimalkan masalah yang berhubungan dengan pembagian sumber daya antar bidang fungsional. Yang kelima, memfasilitasi kemajuan general manager. Berikut ini sebagai kelemahannya. Yang pertama, menambah biaya karena adanya duplikasi karyawan, operasi, dan investasi. Yang kedua, kompetisi disfungsional antar divisi bisa mengurangi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, kesulitan dalam mempertahankan citra perusahaan. Yang terakhir, terlalu menekankan pada kinerja panjang atau pendeknya. Berikut penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau apa,
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.